Tiga, dua, action. Hai, sahabat side to side. Cih, gembira sekali dia. Baru-baru langsung ketawa. Hari ini saya ditemani oleh makhluk. Makhluk astral tidak ya? Ini sahabat saya dari tahun 2010 waktu saya berkuliah di Universitas Tadulako. Kebetulan kita ada di satu fakultas yang sama ya, dan cuma ada beda jurusan yang sama. jurusannya sama. Prodinya yang beda. Aduh, Bapak pikun ya, Pak. Lupa 13 tahun yang lalu kan. Iya. Tapi kita beda prodi. Saya pendidikan bahasa Inggris, dia pendidikan makhluk astral. Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Oh. Namanya siapa masnya? Namanya Jota Asli. Bukan ya? Nama saya Budi. Oh, namanya Budi. Iya dong. Tidak usah nama lengkap kan? Kalau nama lengkapnya? Kentara sekali kalau orang Jawa. Budi Julianto. Oh, Budi Julianto. Panggilannya Julian. Oh, panas dong. Agak panas ya ruangannya ya. Atau saya yang gugup. Bud, Ya. thank you sudah mau diculik mendadak tanpa briefing langsung duduk di sini. Sebenarnya kita mau lebih ke sesi deep talk-nya kita yang kayak biasa, Oh, iya. curhat-curhat. Tapi kali ini saya pikir setelah 13 tahun kita berteman, kayaknya sayang kalau tidak saya eksploitasi temanku gitu ya. Demi ya konten ya sekarang ya, demi konten ya. Bagus. Ikat kan. Nanti editor tolong ya cari sound yang tit. Mungkin ada pembahasan yang harus disensor. Tapi tidak sih, serius. Maksudnya jadi sahabatmu 13 tahun ini, tahu susah senangmu walaupun tidak semuanya, tapi setidaknya pasti kau ceritalah sama saya. Jelas. Sama Mbe, sama Mami, sama Hipo, sama Cilot. Mereka ini siapa, nanti kita munculkan saja fotonya barangkali. Ya, mungkin nanti akan di sini atau di mana? Ini jajar fotonya ya. Sebenarnya lebih ke ini sih, lebih pengen supaya panggilan akrabnya saya ke dia ini Oon. Kita teman-temannya panggil dia Oon. Jadi walaupun dia bilang namanya Budi Julianto, panggilannya dia bilang Julian, dia tetap Oon. Nanti kalian pasti tahu kenapa alasannya dia dipanggil Oon. Mudah-mudahan keluar nanti di 15 menit podcast ini. Oh, kayaknya di menit kedua sudah keluar. Di menit kedua sudah keluar nih. Oke. Nah, jadi lebih pengen supaya On bisa sharing, bisa lepas bagaimana cara menghadapi hidup yang kadang suka lucu-lucunya sama kita. Kayak tuyul. Tuyul? Kenapa tuyul? Ada dan tidak ada, kelihatan tidak ada tapi ternyata ada. Oh, oke. Sebelum kita mulai, kita ngopi dulu. Kopi kita hari ini dipersembahkan oleh dari Bantaya Kopi Drive Thru. Minum nih. Kayaknya enak ini. Ini rekomendasi ya. Selalu muncul di timeline Instagram. Oh. Iya kan? Pernah coba juga sih sebenarnya. Enak. Jadi buat teman-teman yang mau coba beli di sini Bantaya. Iya kan? Iya, bisa order di Gojek, bisa di Grab, bisa di Maxim juga. Kita sudah mitra dengan ojol. Siapa tahu saya beli kan? Ini kita mau promo atau mau apa sebenarnya nih? Mengalihkan kan? Coba. Kayaknya Anda mencoba menghindari topik saya nih. Kayaknya Tangannya sudah berkeringat. dari tadi tuh. Oh, dari tadi. Kaki sudah dingin. Kayak orang mau kemasukan. AC-nya mau dimatikan? Nggak usah, aman. Aman Dong. Oh. Jaket mana? Oke. On. Ya. Peristiwa yang paling menyenangkan dalam hidup. Peristiwa yang paling menyenangkan dalam hidup sebenarnya bukan serius ini. Sebenarnya bukan saya tidak bersyukur terhadap apa yang Tuhan sudah kasih sama saya, tapi saya belum menemukan hal yang menyenangkan buat saya. Sama sekali? Iya, sangat menyenangkan belum.
Berarti kok hangout sama kita selama ini apa? Itu dia. Sebenarnya menyenangkan dalam hidup ya. Yang paling menyenangkan dalam hidup, saya rasa belum. Saya belum menemukan itu. Kalau sekedar menyenangkan dan saya nyaman, ya hangout dengan kalian, berteman sudah 13 tahun, punya keluarga dalam artian keluarga yang besar, itu hal yang menyenangkan. Tapi yang paling menyenangkan saya belum dapat itu. Bukan tidak bersyukur terhadap apa yang Tuhan kasih, tapi ya memang apa yang kita rasakan, ya apa yang saya rasakan itu. Saya belum menemukan hal yang sangat bahagia dalam hidupnya saya. Gitu. Ya belum bahagia pemirsa. Sangat belum bahagia. Terlihat sangat bahagia padahal gitu. Momen yang paling disyukuri selama hidup. Momen yang paling disyukuri selama hidup itu Mace masih ada di sampingnya saya. Masih. Iya. Oke. Terus sejauh ini hidupmu rasanya kayak apa? Cukup menyenangkan buat menyenangkan orang lain. Cukup menyenangkan. Cukup menyenangkan untuk menyenangkan orang lain. Kenapa menyenangkan orang lain? Karena saya tidak dapat sosok yang atau hal yang bisa membuat saya senang. Aku agak gemetar ya. Saya belum menemukan sosok ataupun saya belum menemukan momen di mana saya bisa menyenangkan dirinya saya sendiri. Karena buat saya menyenangkan orang lain itu jauh lebih bisa saya lakukan dibandingkan saya harus menyenangkan diri sendiri. Berat ya? Tidak apa-apa. Nah terus On, Aha. kita ada sesi benar atau salah. Oke. Nanti dari berapa ya? 17. Oh tidak, 3. Kayak ujian yang kau kasih di grup itu kayaknya. Iya kan? Itu soal tes IQ kok tahu? Iya, dan saya meninggalkan grup gara-gara itu. Nah, jadi di sesi benar salah ini, Oke. Budi hanya bisa pilih jawabannya benar, atau salah. tidak bisa mengklarifikasi. Oke. Jadi Hanya benar atau salah. ya betul. Oke. Oke. Ada Aman. 17, siap-siap ya. Aman ya? Aman ya. Tolong ya, ini di sensor ya? Bisa kan? Editor bisa kan? Belum. Yang pertama, Oke. enggan untuk bercerita kepada orang lain karena menganggap masalah yang dihadapi menghantui seperti memberi makan rumor kepada netizen. Benar atau salah? Benar. Oke, benar. Yang kedua, serangan panik itu hanya drama. Benar atau salah? Oh, salah. Sabar. Nanti klarifikasinya. Oke. Justru orang terdekat yang berpotensi menyakiti. Benar. Nah, Yap. berarti 2 benar, 1 salah. Iya dong. Oke. Oke. Banyak ya? Tidak, cuma 3. Oke. Cuma 3. Nanti kalau 17 bisa balik ke sini. Ada yang mau diklarifikasi? Yang pertama apa tadi? Lupa. Enggan Baru keluar kan? bercerita. Sudah on-nya keluar deh. Baru di menit keberapa nih? On sudah keluar. Ini alasannya dipanggil on ini. Enggan bercerita tentang masalah yang dihadapi karena masalah yang dihadapi itu rasanya seperti menghantui, memberi makan rumor kepada netizen. Iya, kenapa saya bilang benar? Karena buat saya bercerita itu, saya bicara soal dulu. Dulu itu saya orang yang tidak pernah bercerita sama sekali, bahkan even sama keluarga tidak pernah sama sekali. Semua saya pendam sendiri, semua saya rasakan sendiri karena buat saya membahagiakan banyak orang, termasuk keluarga, orang di sekitar, itu hal yang harus saya lakukan. Kenapa saya tidak pernah bercerita? Karena buat saya orang tidak akan memahami apa yang saya cerita. Tidak semua orang
tidak semua orang yang kita anggap sahabat atau tidak semua orang yang kita anggap keluarga atau bahkan keluarga sekalipun akan memahami apa yang kita rasakan. Jadi buat saya bercerita tentang apa yang terjadi sama kita adalah sebuah momok yang akhirnya saya tidak bisa mengontrol dirinya saya sendiri. Karena yang saya harapkan adalah ketika saya bercerita kepada orang lain juga merasakan hal apa yang saya rasakan. Padahal tidak bisa sama sekali. Jadi daripada saya tidak bisa mengontrol itu, mendingan saya tidak bercerita sama siapapun. Dipendam sendiri. Iya. Orang mula saja mau pup itu udah bilang. Iya. Cuma kadang saya, kayaknya saya pulang dulu ya. Tahu-tahu buang air besar di rumah. Yang kedua, Oke. serangan panik itu hanya drama. Oh, tentu tidak dong. Kenapa? Itu salah. Kenapa? Karena Tapi kan banyak-banyak yang dari kita, maksudnya di apa ya, di tatanan kehidupannya kita ini, kalau kayak ada teman yang kena serangan panik attack itu kayak, sudah, makanya kau kasih kuat aja mentalmu, apa itu. Oh, kita. People judge, not helping at all. Ya. Kembali lagi saya bilang bahwa tidak semua orang bisa memahami apa yang kita rasakan. Saya berkali-kali kena serangan panic attack. Orang bilang saya drama itu bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak. Makanya kenapa saya lebih banyak mengeluarkan ketawa kepada banyak orang, memberikan kebahagiaan ke orang lain. Karena ketika saya mencoba untuk memberitahu apa yang saya alami, kondisi apa yang saya alami, tidak banyak orang yang memahami. Parahnya adalah kita sebagai orang Indonesia, maybe iya, tapi saya merasakan itu. Kita sebagai orang Indonesia mengatakan bahwa laki-laki itu makhluk kuat yang tidak boleh menunjukkan air mata, tidak boleh. Kayaknya itu universal deh, bukan cuma Indonesia. Iya. Laki-laki dan sistem patriarki yang melelahkan itu. Iya, itu kita tidak diperbolehkan untuk menunjukkan apa yang kita rasakan. Laki-laki secara paradigmanya ditaruh di tempat yang tidak boleh mengeluh sama sekali. Karena kau akan dikatakan, belok. Ya, kau akan dikatakan belok. Dalam artian melambai ataupun apapun namanya itu, tapi kalian sudah paham lah. Kalau kita menunjukkan perasaannya kita, akibatnya apa yang kita pendam, laki-laki pendam itu, agak tidak fokus karena mulai kena nih. Apa yang kita pendam itu yang menjadikan kita sering kena panik yang berlebihan. Laki-laki itu selalu harus tampil kuat dan sebagainya. Akhirnya lupa bahwa laki-laki juga manusia. Laki-laki juga punya perasaan, punya pikiran. Jadi buat orang-orang di luar sana, stop untuk menjudge orang lain, karena penyakit mental itu jelas ada. Siapa di dunia ini yang tidak kena penyakit mental? Semua orang kena penyakit mental, hanya saja porsinya berbeda. Oke. Terus tentang orang terdekat yang berpotensi menyakiti, memang pernah mengalami sampai dibilang benar? Ya, kembali lagi sih saya bilang, saya pernah menjalin hubungan hampir 3 tahun dengan seorang perempuan yang hampir tak sebut namanya. Jangan disebut namanya, itu akan menjadi kontroversi yang besar karena sampai detik ini saya masih menerima DM hujatan dan sebagainya. Buat kamu yang nge-DM saya tahu siapa kamu.
Saya pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita hampir 3 tahun. Saya memberikan semuanya. Semua. Bukan hampir sih, tapi semuanya. Waktu, tenaga, pikiran, dan semuanya ke dia. Dan dia merasa bahwa saya masih kurang memberikan itu semua. Karena dia memberikan saya 100%, dia mengharapkan saya memberikan hal yang sama 100%, bahkan di atas 100%. Hubungan saya cukup kompleks. Dikatakan toksik, ya sangat toksik. Mau lepas dari itu setengah mati. Saya tidak tahu kenapa lingkaran setan itu sangat buat saya tidak bisa lepas, karena saya merasa bahwa tidak ada orang satupun yang bisa menerima semua kekurangannya saya selain dia. Tidak ada orang yang bisa membantu saya selain dia. Makanya saya bertahan dengan dia. Tapi pada akhirnya ketika saya sudah menyakiti dia, saya sudah menyakiti dia, saya sudah menyakiti diri saya sendiri, saya sudah menyakiti orang di sekitar, termasuk waktu itu mama saya. Saya sampai usir mama saya dari kamar. Saya tidur dengan sampah di kamar. Jadi di kamar itu saya tidak boleh orang lain masuk di kamar selain saya. Kemudian apa yang saya makan, saya hanya buang di sekitar tempat tidur saya, dan itu tidak boleh ada yang rapikan. Dan saya merasa bahwa itu hal yang ternyaman yang pernah saya lakukan. Padahal itu salah. Itu dampak dari hubungannya saya, dan dampak dari semua apa yang pernah saya pendam akhirnya bergejolak di tahun-tahun saya punya hubungan dengan wanita itu. Berarti merasa sudah dekat sekali, sudah apa ya, sudah klik ya. Iya, sangat. Terus tiba-tiba ambiar, Tiba-tiba kita harus pisah. hilang. Iya. Itu buat saya sangat depres. Bahkan sampai detik ini pun saya masih sangat sulit untuk betul-betul bangkit, betul-betul untuk berdiri, itu masih sangat sulit. Patah hati ini bahaya ya. Sangat, patah hati ini sangat bahaya. Jangan. Oke, on. Oke. Budi Julianto yang sudah hidup 32 tahun ini Budi yang mana? Budi yang mana? Apakah itu Budi yang memang Budi yang Budi inginkan, atau Budi yang hanya Budi mau perlihatkan ke orang lain? Oke. Budi Julianto itu atau Oon, atau gini, Oon itu ekstrovert yang diperlihatkan di banyak orang, tetapi Budi Julianto saya introvert. Paham? Kebutuhan di luar adalah on, tapi ketika orang tahu saya secara dalam, saya Budi Julianto. Biasa dipanggil Juli. on. Ya. Ucapan yang mau disampaikan ke diri sendiri setelah 32 tahun menjalani lucu-lucunya hidup. Gini, Ista atau Mado nih saya panggil? Terserah, Oke. yang mana saja. Mado, terkadang kita sebagai manusia itu lupa bahwa sudah banyak yang kita lalui, sudah banyak yang kita alami, mau manis, mau pahit, mau sedih, senang, dan sebagainya. Kita lupa kalau ada hal yang harus kita terima kasihkan, yaitu diri sendiri. Yang saya lakukan adalah saya tutup mata, saya pegang dada, dan saya cuma mengucapkan terima kasih sudah bantu saya untuk bisa berdiri dengan sangat
cukup baik saat ini. Terima kasih sudah memberikan begitu banyak warna dalam hidupnya saya. Terima kasih sudah membiarkan ego saya untuk membahagiakan orang lain tetap ada. Terima kasih saja untuk diri sendiri bahwa di tengah jatuh bangunnya saya, di tengah kehilangannya papa saya masih bisa tetap berdiri. Walaupun memang pincang ya pincang, karena kehilangan papa itu hal yang terberat buat saya juga. Bahkan saya tidak tahu apakah ini baik atau tidak, tapi ini buat saya bahwa saya sampai detik ini tidak bisa mengikhlaskan kepergiannya papa saya. Karena memang kepergiannya papa saya itu hal yang tidak pernah terduga. Kemungkinan kalau misalnya dia sakit dan dia meninggal itu saya masih bisa terima, tapi ini meninggalnya hal yang saya tidak inginkan sama sekali. Bahkan semua orang bahkan tidak akan inginkan itu. Meninggal karena kecelakaan depan rumah saya sendiri. Jadi saya harus setiap hari nih keluar dari rumah ngelihat posisi di mana papa saya harus terlempar sejauh 16 meter akibat kecerobohan orang lain. Terus berduka On. Kemarin, walaupun sudah lama sih, 2014 sampai sekarang saya masih gitu. Ini kenapa? Padahal tidak bisa minum kopi nih, paksa minum kopi. Tapi aman kok, kopinya aman kok. Yang ini varian fluffy caramel Aha. yang paling friendly untuk asam lambung. Oh gitu. Pantasan sama si aman sih. Tadinya sama kasih espresso. Jangan dong. Oke, thank you sudah undang saya. Thank you sudah mau talking about me. Mau. Ya, thank you sekali sudah. Oke, ini yang saya mau bilang. Terima kasih sudah 13 tahun sama-sama. Satu lagi. Apa Yang On mau sampaikan sama teman-teman di luar sana yang menghadapi struggle yang sama dengan dirimu, yang kayak karena lucu-lucunya hidup terus akhirnya harus menjadi orang yang menanggung beban sebagai orang yang gampang sekali kena serangan panik. Caranya untuk bisa survive apakah ada? Atau cuman suruh terserah kamu jalani. Ada dong. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang sekarang orang bilang overthinking berlebihan, kesalahannya saya adalah saya tidak bisa mengkotak-kotakan setiap masalah. Jadi satu masalah saya akan melebarkan kemana-mana. Jadi buat teman-teman di luar sana mulai mengkotak-kotakan masalah ini karena ini solusinya ini, masalah ini karena ini solusinya ini. Itu jalan yang harus kalian bisa lakukan. Memang agak sulit, satu-satu, pelan-pelan, butuh waktu yang panjang untuk ini. Saya saja butuh waktu yang sangat panjang, bahkan sampai sekarang saya masih belajar untuk itu. Untuk belajar tidak overthinking, untuk belajar tidak panic attack dan sebagainya. Oke. Berarti jangan putus asa dan tetap Berjuang. Saya mau bilang semangat berjuang. Iya, berjuang sudah ada semangat dong. Oh iya. Iya dong. Oke. Terima kasih On. Sama. Sudah meluangkan waktu dan kayaknya mungkin nanti kita bisa lanjut di sesi-sesi berikutnya lah. Boleh. Tidak hanya berakhir di sini. Boleh. Tapi kasih tahu saya 3 bulan sebelumnya ya, supaya saya siap-siap nih. Ini dadakan tiba-tiba. Oke, terima kasih banyak teman-teman
sudah standby terus dan mengikuti chit-chat kita hari ini yang tidak akan berakhir di sini sebenarnya. Saya masih mau bercerita panjang, tapi kayaknya sesinya yang harus kita cluster-cluster, kita bagi-bagi. Jadi saya Ista Nurmasyita. Saya Budi Julianto alias Oon. Kita pamit, dadah. Dah.